Kenyataannya banyak orang dana pensiun itu bukan sebuah prioritas. Di umur 20-30 kemungkinan dia masih cicilan rumah baru mau mulai. Jadi kalau umur 20-30 menurut aku persiapan pensiunnya itu harus dilakukan dengan cara lo investasi sekecil mungkin nilai yang lu sanggup hilang. Dari 23 tahun pengalaman aku ngajar keliling Indonesia, cuma ada 2 perusahaan dan institusi yang bisa menyediakan dana pensiun dengan uang pensiun 60% dari penghasilan terakhir. Produk yang menghasilkan tuh ada 4, bisnis, properti, surat berharga seperti SBN dan deposito, sama kekayaan intelektual. Sosok Likwina Hananto yang telah belasan tahun mengedukasi masyarakat agar melek finansial ini punya sisi unik. Selain bekerja sebagai lead financial trainer, dia juga seorang komika yang tajam dan jenaka dalam memotret realita. Likwina membuktikan bahwa jadi ahli keuangan gak harus kaku. Ia tegas dalam prinsip namun tetap cair dalam pembawaan, mengajak kita belajar mengelola harta tanpa pernah lupa cara tertawa. Freelancer itu lebih susah nabung dana pensiun atau sama aja sebenarnya? Dan tipsnya gimana untuk freelancer yang nggak pasti nggak ajak gitu loh penghasilannya? Ya, gue setuju lebih susah. Yang freelancing ini kemungkinan by projects kan, jadi dia nggak tahu akan ada masuk uang tanggal berapa dan bulan keberapa. Kalau ini bisa diinstitusikan, jadi CV, jadi PT, jadi uangnya masuk ke dalam usahanya dulu, terus dia terima gajian, jadi lu bisa membuat penghasilan lu teratur. Bisa nggak kalau misalnya kita ngandelin warisan aja? Orang tua gue punya rumah di sana, gue tunggu aja deh nanti gue dapat warisan. Kalau lu udah tahu cara mengelola uang dan mentraining diri lu untuk regularly tahu cara mengelola uang, begitu warisan datang lu nggak tahu cara ngelolanya, hilang juga, itu amblas. Guys, kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang banyak orang remehin, tapi ketika masa itu tiba, banyak orang menyesal. Dan lo tahu nggak bahwa berdasar survei dari Sun Life, 77% orang Indonesia akan tetap bekerja atau terpaksa bekerja ketika masa pensiun itu tiba. Bahkan ada data yang mengatakan bahwa 95% orang Indonesia akan pensiun dengan kondisi finansial yang tidak ideal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa begini? Dan apa yang bisa kita lakuin agar nanti kita pensiun dengan kondisi secure, smooth, dan juga tenang? Gue pengen ngebahasnya dengan seorang financial trainer yang sudah nggak asing lagi karena beliau juga aktif sebagai stand-up comedian. Lucu banget ya, financial trainer tapi juga stand-up comedian. Gimana tuh? Likwina Hananto yang juga merupakan founder of QM Financial. Apa kabar Mbak? Hai Wina? Ron, Hai. sampai kesini. Lama banget nggak ketemu. Menawarkan diri gue, Ron, ayo Ron. Murahan kita Kak. Ini dulu gue sering banget wawancara ketika di Metro TV di 811 Show ya kan. Iya, Tapi pagi-pagi gue dateng loh ke studio dulu. Exactly, sebelum kita ngobrol soal pensiun, lo kok bisa nyasar jadi stand up comedian jadi temennya Panji itu gimana ceritanya Emang Mbak? gue sangat caper sih orangnya. Kayak tenaga lo berlebihan. Enggak, jadi menariknya adalah I've been doing financial training for more than 20 years. Di awal-awal tuh inget tahun 2006-2007 ketika ngomongin financial training, orang tuh tegang banget. Orang ngomongin keuangan tuh kan selalu menegangkan, apalagi topik lo tadi ngomongin pensiun. Jadi kalau gue ngajar, orang tuh mukanya yang bertekuk gitu, kayak nggak tertarik atau terlalu tegang gitu. Mungkin ngantuk. Jadi untuk membuat dia lebih tertarik, gue ajak dia bercanda, ajak dia ketawa supaya dia lebih rileks. Akhirnya kebablasan. Kok lebih banyak materi melucunya? Kayaknya bisa gue karyain juga. Oh nih. awalnya gitu. Awalnya tuh gitu. Berarti sekarang image lo adalah financial planner yang juga bisa menghibur. Jadi awalnya tim gue udah ketakutan dong, ini gimana jualan financial training kita. Klien gue sekarang malah minta financial trainingnya harus lucu ya Kak. Wah kelar. Sekalian kita bablasin gitu. Jadi akhirnya sekarang punya segmentasi yang khusus. Wow, tapi dari sisi penghasilan gedean yang mana? Secara financial planner pasti, financial trainer pasti MM-an nih per bulan. Kliennya corporate ya. Ngajar buat 3.000 karyawan yuk gitu. Luar biasa. Pergi ke 7 kota dalam 7 hari yuk gitu. Tapi si financial trainer ini emang bisa diinstitusikan. Jadi aku ada tim, ada 7 orang trainer di kantor. Jadi kalau harus 5 kota, 5 trainer berangkat gitu. Luar biasa. Nah kalau si stand up comedy kan emang bener-bener merasa buat gue sendiri nih, bebas ngomong apa aja nih gitu. Jadi ini kayak apa ya, memerdekakan diri sih aku ngerasanya. And you know how when you learn something new dan lu merasa jadi newbie lagi di bidang tertentu, lu bener-bener kayak
oh no, there's Yeah. so much more to learn gitu. Karena di Exactly. finance ini kan gue udah lama banget ya, ngajar keuangan tuh udah lama banget, dan apalagi yang gue mesti pelajarin gitu, dan itu bikin stuck kan. Begitu masuk ke dunia komedi, orang ngomongin komedi tuh gue belum tahu itu, gue belum tahu itu. Oh. Jadi ada sesuatu yang baru terus. Ini artinya lo mencari ketidaknyamanan di zona nyaman. Emang cari masalah Cari ini ya. masalah, exactly. Itu filosofi gue juga baik tuh, cari masalah. Betul, tapi menariknya justru ini adalah sebuah skill yang ternyata udah ada dari dulu dan baru gue sadari, belum Oke. bukan ditemukan, dari dulu udah ada, baru gue sadari, yang mungkin nyambung ke urusan pensiun itu adalah nyambung ke bahwa ternyata semua orang itu butuh sadar skill utamanya dia apa untuk bisa pensiun dengan Oke. nyaman. Nah, ini nyambung ke situ juga. Ini salah satu financial planner yang sering juga regular guest di Room for Improvement, Mas Yodi. Yodi. Dia bilang bahwa ketika aku ngajar, Mas, soal dana pensiun ke orang tua, para orang tua ini akan selalu bilang, ah Mas udah telat, kenapa sih hal-hal kayak begini nggak diajarin ketika kita masih muda? Begitu dia ngajar di audiens yang masih muda-muda, ya elah Mas, ngajar pensiun, kita masih 20-an, masih 30-an, masih lama kali Mas. Apa sih pentingnya? Jadi orang nggak menganggap itu prioritas, tapi begitu sadarnya tua udah terlambat, begitu muda, padahal seharusnya kita mulai menyisihkan untuk dana pensiun, orang menganggap ini bukan hal yang penting gitu. Prioritasnya tuh selalu rendah dana pensiun Exactly. itu untuk yang umur 20-30. Kenapa tuh, bahkan Mbak? 40. Karena memang life happens. Kalau lu umurnya 20, gini, aku kemarin habis ngobrol sama teman-teman yang gini. Dulu waktu baru nikah, dana pensiun tuh nggak pernah dipikirin. Ya iyalah, dana pendidikan aja enggak, kan waktu baru nikah yang dipikirin mau tinggal di mana. Itu prioritas lebih tinggi dong. Begitu udah hamil punya anak, dana pendidikan, dan yang punya anak pasti tahu betapa horornya nyiapin dana pendidikan. Jadi dana pensiun itu bukan sesuatu yang nanti aja lah, bukan sesuatu yang ayo nih harus disiapin, kan nanti aja lah gitu. Jadi banyak banget ketika diundang ke korporasi ngajar dana pensiun, itu untuk yang mau pensiun 2 minggu lagi. Dan terlambat itu. Aku nggak mau bilang, aku selalu bilang tidak pernah ada kata terlambat, tapi memang waktu itu kan sahabat terbaik kita untuk berinvestasi ya. Betul. Jadi si modalnya tuh udah nggak kekejar. Masih bisa nyiapin pensiun, tapi tidak seleluasa kalau usianya masih umur 20-30. Padahal seharusnya idealnya kita mempersiapkan pensiun sejak usia berapa Mbak Wina? Mungkin dari mulai kerja udah harus punya uang yang bisa tersimpan supaya bisa jadi modal. Nggak harus menyebut itu dana pensiun, mungkin terlalu menakutkan dan nggak termotivasi untuk Betul, nyimpennya betul. ya. Tapi jadi gini, konsep pensiun itu adalah kita tetap bisa berpenghasilan waktu, jadi bisa support hidup kita waktu nanti sudah tidak produktif lagi. Ya. Kenyataannya, dan benar yang tadi Rory bilang, aku udah ketemu sama berbagai perusahaan dan institusi di seluruh Indonesia, ngajar tuh benar-benar dari Aceh sampai Papua nih. Ya, ya. Cuman ada 2 perusahaan dan institusi yang bisa menyediakan dana pensiun sampai 60% penghasilan terakhir. Wow, hanya 2. Hanya 2. Dari semua yang aku udah ketemu, mungkin ada yang aku belum ketemu ya, tapi dari 23 tahun pengalaman aku ngajar keliling Indonesia, cuma ada 2 perusahaan dan institusi yang bisa menyediakan dana pensiun dengan uang 60%. pensiun 60% dari penghasilan terakhir. Jadi kebayang gak kalau Boleh, penghasilannya tunggu. tadinya 10 juta, dapatnya 6 juta. Boleh sebutin nggak 2 perusahaan Nggak, itu? jangan. Karena berarti mereka contoh bagus. Ya, yang satu industrinya tambang, yang satu financial institution. I see. Yang lain rata-rata tuh ngasih bisa 20% aja dari penghasilan terakhir. Aduh, kalau 10 juta tinggal 2 juta mah. Kurang banget. Lumayan, enggak, itu namanya kurang. Itu kurang namanya Mbak, Itu benar. namanya kurang. Karena orang penghasilan tadinya 10 juta dapat 2 juta tuh paling-paling cuma bisa bayar listrik, Oke. makan aja kurang. Oke, itu Artinya kan ya, bare target minimum untuk aja bisa pensiun kurang. itu adalah penghasilan terakhir kita bisa terus ada dengan nilai yang sama, paling tidak kalau inflasinya dianggap 0, supaya kita bisa tetap mempertahankan cara hidup dan gaya hidup yang sama. Artinya kalau misalnya kita pengeluaran per bulan 20 juta, kita pun berharap ketika pensiun nanti Bisa pendapatan segitu. kita 20 juta. By the way, kalau misalnya ini audiensku kebanyakan usia late 20s Ya. sama 30s, mungkin early 40s juga banyak gitu. Telat nggak untuk memulai memikirkan, menabung, mempersiapkan di usia-usia segitu? 29, 30-an, 40-an? Let's be honest, aku nggak suka bilang terlambat, masalahnya mau apa enggak. Karena di umur 20-30 nyiapin dana pensiun itu nggak menarik, dana darurat aja nggak semangat. Umur 20-30 itu excitementnya kan, apakah kita mau beli rumah? Atau kalau nggak beli rumah kita mau nyewa di mana yang bagus, hidupnya maunya nyaman. Dan gue nggak mau jadi oma-oma yang mengkritik pilihan hidup orang umur 20-30. Kan suka ada ya, anak zaman sekarang nih boros, terserah kali duit dia gitu loh. Aku pengen ngomong kayak gitu loh. Kan kita suka
suka ya generasi lebih tua tuh mengkritik pilihan hidup si yang lebih muda. Kita punya generational experience yang berbeda. Sehingga cara pengambilan keputusan finansialnya pun nggak bisa sama. Hal-hal yang kita anggap logis ternyata untuk generasi lain yang tidak punya pengalaman yang sama itu nggak akan sama. Oke. Jadi kalau umur 20-30 menurut aku persiapan pensiunnya itu harus dilakukan dengan cara lu investasi sekecil mungkin nilai yang lu sanggup hilang. Maksudnya gimana tuh? Jadi harus ada sejumlah uang. Jadi konsepnya kan adalah kita akan duduk di atas gunungan uang yang bisa kita pakai untuk hidup sampai meninggal. Konsep pensiunnya dulu nih ya. Contohnya cara perhitungan pensiun tuh ada beberapa. Salah satu cara perhitungan pensiun yang paling populer itu the 4% rule. Yes. Ya. Nih kita hitung dulu. 4% rule tuh gini. Kalau pengeluaran kita sebulan 10 juta kali 12 berarti dalam setahun kita butuh 120 juta. 120 juta untuk pensiun selama 25 tahun itu berarti kita butuh duduk di atas gunungan uang sebesar 3M. Dari mana tuh Mbak? Dibagi berarti 120 juta dibagi 4%. Kali 120 kali 25 tahun berarti 3 miliar. Nah, kalau punya 3 miliar ditarik 4% dalam 1 tahun akan keluar 120 juta. Berarti bisa hidup 10 juta sebulan. Oke. Gitu. Jadi setiap tahun ambil 4%, ambil 4%. 25 ini habis. itu usia menjelang kita pensiun. Sampai dari sekarang sampai 25 pensiun. tahun itu adalah periode pensiunnya. Kalau dari umur 55 berarti sampai 85 ya. Oh gitu. Gitu. Ini hitungan kasar. Ya. Artinya elemennya bisa diubah semua. Pensiunnya nggak umur 55, maunya pensiun umur 65 bisa. Periodenya jangan 25, 15 tahun aja bisa. Ini hitungan matematikanya adalah kalau pengeluarannya 10 juta sebulan kali 12 berarti 120 juta. 120 juta setahun kalau mau hidupnya selama 25 tahun pensiun dari umur 55 sampai 25 tahun kemudian berarti kita butuh duduk di atas gunungan uang sebesar 3M. Nah 3M ini kalau kita ambil 4%, kira-kira hidup dengan 10 juta sebulan. Dengan catatan tiap tahun gak ada inflasi. Nah, kalau misalnya ada inflasi, ini gue juga tanya AI nih ya, my Kalau gue personal AI. assistant. Ya kan? Misalnya, kita pengen hidup nyaman, misalnya di Jakarta misalnya per bulan 20 juta misalnya. Berarti setahun kan 240 juta. Dana pensiunnya persis seperti yang kamu bilang tadi, tinggal dikali 2 berarti kan 6 miliar. 6 miliar. Tapi kalau inflasi dari umur kita 30 sampai 55 ini 25 tahunnya tuh saat ini sampai pensiun kalau si A ini. Inflasi misalnya 5%, berarti kebutuhan 20 juta per bulan. Nanti berubah jadi 67 juta per bulan. Artinya dana pensiun untuk gede bisa lagi. hidup 20 juta per bulan tuh butuh 15 sampai 20 M Mbak Wina. Yang artinya nggak mungkin kan? Jadi kebanyakan hitungan dana pensiun itu angkanya akan bikin ciut dan ya udahlah nggak usah. Makanya malah aku jarang demotivasi. bahas dana pensiun pakai rumus yang benar karena ada rumus yang sebenarnya sampai bisa ngitung net investment rate-nya berapa. Artinya gini, kalau inflasinya 5% kita harus invest di 7%. Supaya investasinya selalu melebihi inflasi. Itu ada hitung-hitungannya. Aku jarang mau bahas itu di podcast yang sederhana supaya kita nggak harus keluarin rumus. Betul. Supaya orang nggak ciut. Karena kalau dihitung beneran, wah nggak pensiun ini mah. Karena terlalu besar. Jadi kalau pakai asumsi 4% tadi, angkanya nggak terlalu, ya tetap horor sih. 3 miliar, hitungan berarti harus duduk di atas gunungan uang sebesar 3 miliar yang bisa diambil 4% setahun. Tahunnya. Nah, si umur 20-30 ini ngejar 3 miliar kan udah keburu kelabakan dong. Harus investasi berapa nih setiap bulan? Kalau dihitung orang tetap akan, yaudahlah nggak usah aja. Nah, daripada orang membuat dirinya ciut dan yaudahlah nggak usah aja. Aku malah, gimana kalau kita ajak dia untuk investasi anyway aja. Setor jumlah, misalnya kalau dihitung harus setor 5 juta sebulan untuk investasi buat dia bisa punya 3 miliar gitu ya. Kalau gaji dia 5 juta, setor 5 juta, goodbye dong gitu kan. Maka yaudah deh, kamu mampunya berapa? Kalau mampunya 50 ribu, mampunya 100 ribu, mampunya 1 juta, setor anyway ke sebuah produk yang dia terus muter ngegulung. Nanti pada saat penghasilan kita bertambah, kita bisa tambahin. Top up ya. Sehingga nanti kalau mungkin di umur 20-30 prioritas dana pensiun tuh belum ya. Tapi karena udah rutin setor yang automated masuk ke dalam sebuah produk dan dia ngegulung terus, mungkin 10 tahun kemudian udah ada sejumlah nilai. Mungkin 15 tahun kemudian udah sejumlah nilai. Ini yang bisa jadi modal untuk dia, hey aku memulai dana pensiun gak dari nol. I see. Jadi Kita, lebih tapi semangat udah ada, ya. Jadi kayak mulainya tuh udah kayak naik 3 tangga gitu loh. Betul. Tapi gini Mbak, kalau misalnya tadi pakai pemikiran Mbak Wina, itu artinya kita menyisihkan, ibaratnya kok kayak investasi atau dana buat pensiun ini adalah sisaan gitu. Iya kan, kayak sisaan. Kamu lebih memilih orang ya udah
memang benar sisaan, which is itu sebenarnya uang dingin dan kita nggak kerasa, atau di awal jebret kita terima investasi langsung potong 20%, langsung potong misalnya 30%. Dulu waktu ilmuku finance doang, finance tuh numbers ya Ron. Jadi kalau kita masukin rumus, masukin X akan keluar Y. Yeah. Nggak ada argumen kan rumusnya begitu. Aku sekarang upgrade ilmu dan belum lulus ini, dan bukan lulusan psikologi, belajar financial psychology. Ternyata pas mengambil keputusan nggak pakai rumus, pakai perasaan. Sama realita hidup, Mbak. Jadi nggak bisa kita masukkan X keluar Y, Iya, iya, nggak iya. masukin X, wow, Z gitu si manusia ini. Dan tiap orang ketika dimasukin X, lu jawabannya Z, gue jawabannya H, gitu beda. Karena memang manusia gitu, sehingga ketika kita ngomong kayak gitu, tentu saja kalau level awarenessnya semua sama, aku akan prefer, oke, kamu penghasilannya berapa, setor sekian persen harus masuk ke produk ini dengan angka sesuai rumus nih, gue udah hitungin lu harus setor sekian juta ya Itu setiap idealnya, bulan. ya. Idealnya begitu. Tapi, Kenyataannya banyak orang dana pensiun itu bukan sebuah prioritas. Di umur 20-30 kemungkinan dia masih cicilan rumah baru mau mulai, anak baru lahir, banyak banget ongkosnya, beli mobil lah apalah. Betul. Liburannya banyak. Zaman gue dulu gak ada baby moon. Zaman sekarang hamil 7 bulan pergi liburan. Why? Gue bilang gitu ya. Ya, Gender ya, ya. reveal lah. Pengeluarannya kan lain-lain tuh. Nah sehingga kalau kayak gitu diajak investasi jumlah yang signifikan untuk dana pensiun, itu gak masuk di Oke. dalam prioritas dia. Oke, misalnya katakanlah sekarang kita di usia 30-an nih, gitu ya Mbak. Lo tadi bilang kita pilih produk investasi. Produk investasi yang mungkin nggak pusing dan kita maksudnya diolah oleh manajemen investasi atau manajer investasi adalah reksadana misalnya, ya kan. Pun kalau misalnya kita mau beli yang lebih secure, lebih fixed, deposito atau obligasi gitu. SBN. Itu yang lo sarankan. Produk-produk aman itu aja. Nggak aman tapi. Tetap nggak aman. Tetap Ada kemungkinan negara gagal bayar juga sih untuk Follower obligasi. aku yang durhaka tuh nanyanya gitu, emang teteh percaya sama negara, diam anda gitu ya. Saat ini sih aku nggak ya. Masih investasi di SBN tau. Oh, masih ya? Oke. Soal percaya atau tidak percaya itu nanti kita diskusikan di belakang layar. Mohon maaf aku lebih percaya sama BCA Mbak. Tapi jadi gini, produk investasinya itu kalau di dalam konsep yang dibikin di Camp Financial kita punya ada 2 jenis. Yang pertama adalah investasi akumulatif yang sifatnya growth. Jadi ketika disetor dia ngegulung dan membesar. Pertumbuhannya itu bisa positif bisa negatif. Satu lagi produk yang sifatnya generatif, yang kalau kita masukin uang dia bisa menghasilkan uang lagi buat kita. Nah itu 2 jenis investasi yang berbeda. Ini kayak deposito misalnya yang bisa menghasilkan uang. Yang Kalau bisa yang menghasilkan menggulung, uang itu ya, reksadana. kalau yang menggulung reksadana, deposito bisa dua-duanya. Deposito Oh. yang automated rollover akan bisa menggulung, deposito yang bunganya keluar ke tabungan dia jadi menghasilkan. Ya. Nah, jadi ketika kita di posisi belum punya uang banyak, masih ngumpulin sedikit-sedikit, maka kita harus pilih produk yang sifatnya akumulatif. Produk akumulatif itu contohnya adalah tabungan, deposito, reksadana, saham sama emas. Yang sifatnya semua kalau kita setor dia ngegulung bertumbuh. Tumbuhnya Ya, bisa ya, positif, bisa negatif. ya. Tapi nanti ketika jumlah dananya udah lebih besar, punya modal, ini bisa di-convert. Oke. Jadi bisa di-convert menjadi produk yang menghasilkan. Produk yang menghasilkan tuh ada 4. Bisnis, properti, surat berharga seperti SBN dan deposito, sama kekayaan intelektual. Seperti podcastnya Rory. Nah, jadi Allah, amin. Jadi 4 ini fungsinya beda dengan si menggulung tadi. Nah, I see. kamu ada di stage yang mana nih si teman-teman yang usia 20-30 ini ada di fase yang mana? Aku yang usianya di atas 40, Gak apa-apa dong, itu masih muda. ya 45 bukan kalau bilang di umur 40-an anak-anak kantor gue, "Mbak lu di atas 45, bukan di atas 40." Sialan gue bilang. Jadi gue akan melalui age bracket itu segera ya. Nah, bahkan aku pun ternyata masih butuh uang ini bertumbuh. Oh. Karena faktanya tidak cukup untuk kemudian dijadikan aset yang bisa menghasilkan. Jadi untuk bisa punya aset menghasilkan tuh kita butuh modal, duit. Dan lo butuh yang Dan agresif. berarti butuh pasti pertumbuhan itu. Nah jadi sekarang pun gue masih 2 kaki. Yang bertumbuh ada, yang menghasilkan juga ada. Dua-duanya jalan bareng. Oke, nah kalau untuk anak-anak usia 30-an nggak fresh graduate tapi mungkin udah middle management, career path-nya udah jelas. Kemungkinan besar dia masih akan butuh pertumbuhan yang sangat besar, sehingga dia akan butuh si produk-produk pertumbuhan tadi, yang adalah tabungan deposito, reksadana, saham, dan emas.
Oke. Dengan dia setor tadi kan harusnya dihitung nih. Misalnya targetnya 3M, berarti kita bisa hitung nih pakai rumus, berarti setoran bulanannya harus berapa. Misalnya setoran bulanannya 1,5 juta gitu. Mampunya 1,5 juta itu buat DP pendidikan anak gue. Oh ya udah, kalau gitu lu mampu setornya berapa. Jadi menyiapkan dana pensiun itu idealnya kita hitung setoran bulanannya harus berapa dengan target return berapa, baru kita cari produknya yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Wow. Tapi kenyataannya gue nggak punya segitu. Oke, lu mampunya berapa? Mampu 100.000. Harusnya setor 1,5 juta, setor 100.000. Kalau misalnya gue sebulannya hanya bisa nabung 1 juta, Mbak, lo akan menyarankan gue untuk naruh duit itu di mana? Gue nggak boleh menyarankan kan ya, Ror. Oh iya, Den. Lo akan mengajari Mengedukasi gue, lo dengan mengedukasi gue ini untuk ditaruh di mana, Bu Guru Ligwina Hananto. Guru akan bilang. Semantiknya penting ya kak. Kalau setorannya masih 10.000, 50.000, 100.000, mungkin sampai 500.000, 1 juta, reksadana menjadi salah satu pilihan untuk kita jadikan produk pertumbuhan. Reksadana. Ya, kalau kamu punya literasi finansial yang sudah lebih tinggi, maka pilihan ke emas sama saham akan lebih menarik karena returnnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan si reksadana tadi. Reksadana ini contohnya reksadana pasar uang sama pendapatan tetap sama campuran ya. Banyak banget trainer tuh sekarang menghindari reksadana saham karena memang banyak yang minus si reksadana Saham lagi turun sahamnya. banget ya, SG apa kabar? Hampir 6.000 Dan tuh. lucunya adalah pada saat ini aku bilang di podcastnya Raditya di kayak, oh aku sebel reksadana saham minus, aku pindah aja ke saham sendiri. Kan aku bisa, aku ngerti ilmunya, tetap minus. Tapi tetap setor. Ya nggak apa-apa. Ya, sehingga Kan kalau pendekatan investasi harga minus ya udah itu. jangkanya memang mau panjang kan. Tapi kan itu Average hanya down. untuk yang memang literasi finansialnya udah cukup dan bisa toleransi resiko. Kalau orang yang lihat minus terus setiap hari kan stres Oh, gitu. jatuh. Kalau nggak sanggup itu di reksadana pasar uang sama pendapatan tetap aja yang kecenderungan minusnya tuh nggak kayak produk berbasis saham. Oke, Nah, oke. jadi penting untuk semua orang tanpa kecuali setor a fraction of your income ke dalam produk seperti reksadana yang Ya. cuman setor 10.000, 50.000. Gue suka bercanda gini, kalau orang aku belum pernah investasi, aku mulainya gimana? Berapa harga sepatu lo? Gue gituin. Misalnya harga sepatu 300.000, bagi 2, 150.000. Jadi buat lo kalau harga sepatu lo 300.000, 150.000 itu nggak jadi sepatu. Karena kalau dibeliin sepatu cuma jadi sebelah, ya kan? So ini adalah jumlah uang yang buat lo tuh nilainya lebih rendah daripada sepasang sepatu lo. Iya. Maka ini jumlah yang lu siap hilang. Oke. Kalau nggak mau pakai analogi sepatu, lu ngopinya di mana deh, kan kopi kok tuh beda ya. Kopi tuh ada yang kopi minimarket, ada kopi yang kafe kecil, ada kopi jaksel kekinian. Harga kopi lu ada yang pakai oat milk tambah 20.000 gitu kan, Iya, beda-beda ya. iya, iya, Oke, kalau lu harga kopinya 20.000 lu setor 20.000. Kalau lu harga kopinya 60.000 lu setor 60.000. Oke. Dan Sehingga ini jumlahnya benar-benar sesuatu yang nggak akan bikin lu jadi miliarder tiba-tiba. betul. Tapi ketika uang itu terkumpul, Menggulung, saldonya menggulung. tercetak dan dia menggulung, kasih waktu. Lo akan lihat, ternyata ini terselamatkan dari pengeluaranku. Jadi teman-teman yang saat ini kepikiran mulai dari mana, mulai dari cari tahu dulu apa itu reksadana, belinya di mana, itu bank-bank pada provide untuk kita membeli produk-produk reksadana. Atau digital platform Atau banyak digital juga. platform juga banyak, dan pilihlah reksadana campuran atau Pendapatan tetap pendapatan tetap. Jangan dulu yang saham karena kalau misalnya lo kalau nggak siap resiko. betul, kalau belum siap resiko atau masih suka sport jantung lihat porto kita merah, jangan dulu di saham ataupun reksadana saham. Tapi mulai dari pendapatan tetap atau pasar uang yang Pasar uang bisa juga. Oke. Itu untuk langkah utama. Tapi kalau misalnya ngerasa, Mbak, aku sekarang karirku udah lebih baik. Kalau misalnya di reksadana, kok kayak pertumbuhannya tuh kayak agak lambat gitu. Aku pengen butuh yang akselerasinya cepat. Aku mesti kemana? Saham kah? Kalau saham, saham yang kayak gimana? Ini mindsetnya adalah mindset investasi ya, bukan trading. Ya, aku termasuk orang yang percaya kalau si portofolio saham itu harus diurus. Dan artinya akan ada, kita punya pilihan, ada saham-saham yang memang kita invest di situ, kalau dia minus kita beli terus. Karena tadi percaya sama apa? Average down dan semakin harga Dan turun lu yakin justru malah sama kita value serok. perusahaannya. Ya. Betul. Walaupun serok terus habis juga ya duit modal seroknya. Nanti kita Realistik nanti ya. kita branch out jadi stand up comedian. Iya. Duitnya nggak akan habis. Yang kedua adalah bahwa memang di Indonesia saham itu ada yang lo harus jual di harga tertentu, Ror.
Jadi ada saham yang gue perhatiin nih, dan gue udah follow dia udah beberapa tahun. Harganya misalnya dia dari 200, nanti dia naik ke 400, dia akan turun lagi ke 200. Ya sudah, baiklah, mari kita tunggu 400. wave-nya. Naik 400 gue jual, terus balik lagi dia ke 200, gue beli lagi dia di 200, naik lagi 400, gue jual lagi, gue beli lagi di 200. Gue tahu nih saham cyclical kan. Depannya B, ngaku deh lu. Aku gak mainin kayak gitu, gak baik untuk kesehatan karena kolesterol itu gorengan. Itu gorengan, enggak. Dulu ya. di umur 20-an aku mainnya gorengan, sekarang udah enggak ya. Enggak Sekarang kuat. kukusan ya Mbak. Kukusan. Sehingga waktu kita bikin portofolio saham harus bikin trading rules kamu sendiri. Trading rules kamu apa? Industri yang kamu believe itu apa? Kamu mesti cari dulu industrinya, kamu mau di pertambangan kah, perbankan kah, sektor infrastruktur, FMCG. sektornya mau yang mana gitu. Ketika udah tahu itu, baru kita bisa membandingkan perusahaannya yang mana, dan jadi mesti belajar analisis mau tidak mau. Aku mau bersama tim Marbun. Oh iya, Ya. tim Marbun. Dan Terus? tim bilang gini sama aku, kan aku tidak investasi di kripto. Karena buat aku itu nggak ada underline-nya. Punya kami kripto, tapi untuk eksperimental aja. Dan kalimatnya tim menurut aku penting untuk disimak semua orang di produk apapun. Selama masih ada orang yang percaya pada value produk itu, harganya bisa naik. Betul. Sehingga kalian sekarang mau investasi di apapun, isu pertamanya adalah percaya dulu apa enggak. Jadi kalau mau investasi di saham, harus percaya dulu bahwa memang ini ada value-nya. Jadi orang-orang yang selama ini tidak investasi di pasar saham nggak bisa disalahin, kan dia nggak percaya sama value-nya. Tapi buat kalian yang percaya sama perusahaan-perusahaan ini, aku lihat dia berdiri dengan tegak, ada krisis, ada apa dia masih ada, fundamentalnya bagus. Fundamental itu maksudnya artinya terjadi transaksi, bisnisnya jalan terus, Pendapatannya juga naik naik terus. Nah baru deh kita bisa ngomongin saham. Beda sama trading ya. Teman-teman yang jagoan trading pasti lebih ngerti yang kayak begini. Dan aku nggak jagoan trading, tadi aku declare kok portofolio aku minus karena aku nggak jago trading. Tapi teman-teman yang jago trading benar-benar bisa ngerasain yang naiknya ratus-%. Kayak Aku nggak misalnya, sabar. kayak misalnya gini, gue menyebutnya untuk kedua kalinya. Misalnya saham BCA gitu. Dulu kan tinggi banget, sekarang per lembar sahamnya sekitar 6.000 dan Hari turun ini terus. 6.475. 6.475 dan turun terus. Tapi menurut aku, wow, ini harga quote unquote harta karun yang lagi diskon. Tuh. Karena aku mikirnya, aku percaya pada BCA, aku percaya pada kinerjanya yang naik terus, keuntungannya semakin lama semakin naik terus, harganya terdiskon, nggak apa-apa. Justru malah ini keuntungan buat gue, Ini yang gue investor bilang retail, tadi, Mbak. lu percaya kan? Betul. Jadi ketika orang percaya sama si perusahaan ini, kita lihat kok dia kayak apa, orang percaya, maka value-nya dia yang ada di nilai saham dengan yang ada di kepala orang, proyeksinya ada di situ. By the way, lo lebih percaya atau lo lebih support orang yang mulai nabung sedikit-sedikit, per bulan gue nabung 200.000, gue nabung 500.000, atau tar aja deh kalau misalnya ada gaji gaji ke-13, tar aja deh nunggu bonusan, tar aja deh nunggu THR, gue akan langsung masukin bleng 5 juta gitu misalnya. Lo lebih percaya yang mana Mbak? Dua tipe ini. Jadi gini, personal finance is very personal. Jadi kita nggak bisa bilang percaya yang mana, karena tiap orang akan punya versinya yang berbeda, karena hidup kita semua beda. Struktur rezekinya nggak sama. Kebayang nggak orang yang setiap hari ngepas, dia diajak investasi rutin udah nggak bisa, Ror, karena habis uangnya setiap bulan, support keluarga, bayar cicilan, Iya sih. habis-habisan, tanggungannya dia banyak. Maka orang seperti ini kalau aku paksa untuk bisa invest setiap bulan, nggak akan terjadi. Jadi aku akan ngecek kamu bisanya apa, tahunan, pakai sih gaji ke 13-14, oke itu yang kita kerjain. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, yang kayak gini emang harus bulanan dipotong, kalau nggak dihabisin sendiri. Tapi dia beda ya, bukan karena banyak tanggungan, emang dia boros aja. Nah yang kayak gini harus kita kunci setiap bulan, sebelum dia sempat berkedip gajinya udah dipotong. Ada orang yang kayak gitu, orang nggak bisa Itu gitu. gue banget sih. Gue harus tutup mata dulu, oke 30%, nih masuk. Ya, gitu. jadi kita manipulasi sedikit otaknya bahwa ketika penghasilan udah 10 juta, enggak, penghasilan itu cuma 8. Karena yang 2 udah kita pindahin gitu. Tapi yang penting tercipta saldo. Jadi kalau buat gue yang penting tuh bukan yang mana, yang penting yang mana yang works buat dia, yang mana yang akan menyebabkan dia tercipta saldo. Itu yang penting buat gue. Berarti nggak ada one size fits all untuk semua Kalau dulu orang. gue akan ngotot caranya harus begini. Setelah gue belajar psychology of finance, Faktornya banyak kok ternyata si sekarang ya. manusia ini
keputusan finansialnya pun nggak logis. Iya, ya. Karena dia pengalamannya nggak sama kita. Benar-benar. Lebih bagus lagi kalau misalnya per bulan kita bisa menyisihkan, ketika gaji ke-13 atau THR atau bonusan nanti. Secara teknikal memang pengennya biar dibikin rutin setiap bulan, tapi ternyata itu tidak bisa diaplikasikan ke semua orang. I see. Ya udah, berarti kita menentukan sesuai dengan pola kehidupan, fase kehidupan kita masing-masing ya Yes. Mbak ya. By the way guys, kalau ngomongin bisnis, banyak orang mikirnya cuma soal jualan dan cuan. Asal omset gede, udah pasti bisnis sukses. Padahal nggak cukup dengan omset aja kalau mau long-lasting bisnisnya. Nah, yang sering bikin bisnis stuck dan nggak bisa berkembang justru operasional yang kurang tertata. Chat customer berantakan, invoice kemana-mana, laporan keuangan ala kadarnya. Nah, akhirnya waktu kita sebagai owner habis buat ngurusin hal-hal teknis, bukan ngembangin bisnis. Makanya buat owner bisnis harus berani invest buat pengelolaan operasional yang profesional. Sekarang udah banyak software bisnis yang bisa bantu kita. Salah satunya Odoo Indonesia, sistem operasional yang bener-bener all-in-one. Lo bayangin aja, di satu platform udah ada 70 plus aplikasi yang saling terintegrasi. Semua yang dibutuhin ada, mulai dari sales buat input pesanan customer, invoicing buat bikin invoice rapi dan otomatis, accounting buat laporan keuangan yang bisa dicek kapan aja. Nah, sisanya tinggal nambah sesuai kebutuhan. Ada inventory and manufacturing, sign buat tanda tangan digital, bahkan pembuatan website. Dan yang paling penting, Odoo ini udah fully localized di Indonesia. Udah support hitung-hitungan pajak Indonesia, ada integrasi sama Shopee dan juga Cortex. Canggih banget kan? Nah, buat para business owner, ini waktunya buat bangun sistem operasional yang lebih proper, biar waktu kita bisa fokus di growth business, bukan di perintilan admin. Cobain pakai Odoo deh, atau bisa ngobrol dulu sama pakar Odoo buat tahu kebutuhan kalian masing-masing. Tinggal klik link di description box. Sering banget, ya itu tadi kayak yang lo bilang, orang denger dana pensiun, ya ampun gue harus nyiapin 15M, 16M, ketika gue pengen per bulannya 20 juta gitu, itu kan gede banget. Dan tadi lo udah ngasih solusi-solusi gimana biar kita nggak takut begitu. Tapi untuk switch pikiran itu, bahwa these numbers Mbak, itu tuh sebenarnya doable. Sebenarnya doable, karena kan tadi kan kita memasukkan unsur inflasi, dan inflasi itu kan akan terus terjadi gitu loh. Gimana mindsetnya biar kita tahu bahwa this number is doable and I can achieve that, 16M untuk by the time nanti gue pensiun ini. Dengan cara pikirin bertahap dulu. Jadi proses mengejar angka sebesar itu tuh nggak segera. Dan ini panjang, susah untuk ngajakin ini bisa tercapai dalam 25 tahun ya. Yeah. Oh, nggak bisa kita ngajak orang kayak gitu. Aku bikin analisis abal-abal ya. Bahwa dari pengamatan aku, jadi ini belum ada risetnya, mungkin jadi tesis PhD kan ya. Oh bisa. Aku mau orang perhatiin bahwa negeri kita itu negara tropis, nggak ketemu winter. Sehingga kita secara budaya, alamnya tuh nggak ngajarin buat nyimpen. Benar. Nggak. Benar. Jadi diajak bikin long term goal, it doesn't exist. We don't even save food for December. Karena semuanya ya tumbuh sepanjang tahun. Iya, kan yang benar-benar nanam tongkat bisa jadi singkong, gimana sih? Lempar biji pepaya di got, jadi tumbuh dan berbuah pepaya. Itu kan Indonesia. Gak peduli musim. Nggak peduli musim. Sehingga alamnya mengajarkan begitu, budaya kita nggak mengajarkan untuk ayo simpan uang nanti Desember ada winter semua mati loh. Enggak. Ya. Maka menyiapkan dan berencana itu tidak ada di dalam cara berpikir kita. Jadi ngajakin orang untuk ayo kita nyiapin dana pensiun dalam 25 tahun. Bye Rory bye, nggak terjadi. Jadi sekarang nih emang sebuah PR besar untuk ngajak orang secara sengaja belajar finansial supaya dia belajar berencana, karena untuk dia mau belajar pikir long term itu nge-training otaknya tuh berat banget. Itulah kenapa aku selalu bilang angkanya memang gede banget, tapi lo nggak usah pikirin angka sebesar itu, yang penting terjadi dulu. Kayak gini loh, pengen punya rumah harganya 6M, nggak mungkin, hitungan matematikanya susah banget. Ya udah yang 1M dulu. Masih susah, ya udah yang 500 juta dulu. Gue nggak tiba-tiba punya rumah di Jakarta Selatan, gue tadinya ngontrak dulu kok gitu. Jadi ada kayak tahapan. Lu mau lompat nyebrang sungai, tapi jembatannya masih jauh. Yaudah kita lompatin batu dulu yuk untuk sampai ke jembatannya, baru kita nyebrang jembatan. Jadi ambil kalau punya target yang besar banget, mimpi itu kan harus Tinggi ya. extraordinary Kan ya. gratis. Kan mimpi
gratis. Tapi begitu jadi tujuan finansial harus realistis. Turunin dulu boleh nggak? Supaya kamu nanti punya batu loncatan untuk bisa kebayang angka itu. Jadi gini, kalau penghasilannya 5 juta, punya 100 juta tuh kayak nggak mungkin. Tapi kalau penghasilan nanti udah jadi 10 juta, punya 100 juta tuh kayak lebih dekat. Iya, Maka mikirin dana pensiun raksasa, itu sekarang mungkin jawabannya impossible. Secara matematika boro-boro. Kayaknya nggak nyampe nih otak gue buat hayalin itu. Tapi kalau kita pelan-pelan menciptakan saldo, akhirnya it's not that scary. Artinya jangan ciut sama target yang besar. Iya, iya. Kita manipulasi diri dengan cara kecilin dulu deh targetnya. Oke, kalau gue gak nyampe 16M, yang penting gue nyampe 1M dulu. Gak terlalu jauh nih 1M, yang penting gue bisa nabung punya 10 juta dulu gitu. Iya, benar, Dan benar, begitu uangnya udah ada. Aku perhatiin gini, orang yang gak punya uang sama sekali itu susah untuk punya cita-cita punya uang banyak. Tapi kalau dia berhasil punya dana darurat 1 kali gaji aja, relationship uang dia sama uang tuh Lebih beda. sehat. Aku setuju banget sih. Iya Aku kan? setuju. Dan ini psikologi, dan buat Ya, gue ya, ya. ilmu apa ini gitu. Karena buat gue finance itu tinggal masukin X keluar ya gitu. Benar, Enggak. benar. Ternyata enggak. Jadi si manusia itu harus diajak untuk it's possible, tapi kecil-kecil dulu yuk gitu. Ini relevan banget sama aku karena dulu Mbak, dana darurat gue, tau nggak? Gue taruh di saham Mbak. Dana darurat gue taruh di saham Mbak apa yang Wina. terjadi? Apa yang terjadi adalah Crash. ketika crash, loh kok dana darurat gue berkurang? Dan akhirnya gue harus cut loss karena gue membutuhkan uang itu. Dan gue menunggu 2 hari. Kalau misalnya gue tarik ke hari Jumat baru cair hari Selasa. Ya kan? Gak punya uang. Weekend gak punya uang Mbak. Ya ampun. Gue berharap kenapa gue taruh saham? Karena gue berharap by the time nanti gue butuh dana ini akan naik. Which is Hasilnya- fine kalau jangkanya panjang. Exactly. Tapi ternyata dana darurat itu ya butuh seminggu kemudian, 2 minggu kemudian Plus itu. satu harus ada Kak. Exactly. Terus akhirnya wah salah nih. Relationship gue dengan uang begitu buruk pada waktu Ya, itu. ya. Karena ternyata mindset gue salah. Nah akhirnya setelah gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa financial consultant, financial planner dan trainer juga. Ya mereka nggak akan ngomong begitu. Tapi mereka secara halus ngomong, Rory kamu bego. Nah terus akhirnya gue sekarang terus terang gue taruh di emas digital sekarang. Ya memang ketika kita tarik, tapi gue nariknya gue pakai sistem gadai. Nih gue gadein, begitu gue nanti ada rezeki lagi, gue bayar walaupun memang ada bunga. Tapi nggak apa-apa, bunga itu adalah pelajaran buat gue bahwa ini biar nggak gampang ditarik-tarik, biar nggak gampang titil-titil karena ada bunganya nih, walaupun bunganya 100.000, 150.000 gitu Mbak. Itu yang gue lakukan saat ini. Dan sekarang my relationship with money is much better karena gue punya dana darurat yang kebetulan saat ini baru sekitar 3 kali. 3 kali pengeluaran gue Mbak. Dan gue masih sayang untuk mentop up karena aduh mending gue masukin saham deh, gue pengen lebih agresif deh gitu. Tapi at the end of the day gue tetap harus nebelin ini karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Gitu Sehingga sih. pada saat ada uang stash away berubah ya cara ngelihat uangnya. Sekarang gue jadi lebih bersahabat sama uang. Iya, akhirnya ternyata ya si psikologi manusia ini laki-laki dan perempuan ketika ketemu sama uang ini yang kita mesti pelihara. Lo mau punya hubungan yang seperti apa sama uangnya sebelum nanti dia mikirin investasi dengan hitungan matematika dan finansial. Ternyata cara kita memandang uang yang harus dibenerin dulu. Bertahun-tahun ajaran gue adalah rumus doang, Ror. Nggak bisa ternyata karena waktu mengambil keputusan yang mempengaruhi itu bukan rumusnya, yang mempengaruhi itu adalah suasana hatinya. Oke. Ini banyak orang tua yang berpikir, besok kan ketika gue pensiun, ketika gue tua kan ada anak-anak gue. Anak adalah investasi gitu. Anak-anak ada investasi. Ya iyalah, mereka mikirnya, ya iyalah udah gue sekolahin, udah gue didik, udah gue biayain, masa mereka nggak mau balas budi sih? Itu mindset yang benar atau salah sih? Nggak bisa kita judge karena itu pilihan orang. Tapi ada satu masalah baru namanya hyper independence. Jadi kalau orang berpikir isu besar adalah pada saat orang menganggap anak adalah investasi, sekarang ada masalah baru, orang tua yang terlalu independen. Susah banget ngasih taunya Kak gitu. Karena terlalu independen ya. Umur 80 tapi nyetir sendiri kemana-mana, pusing kan? Itu orang tua gue. Ya jadi nih isu pensiun ini akan jadi isu yang besar karena kita kan populasi yang sangat muda ya, dan kita kan punya bonus demografi yaitu orang yang produktif usia 15 sampai 60 itu lebih dari 50% penduduk. Puncaknya itu cenah katanya, aku nggak lihat data tapi ini aku lihat di media sampai tahun 2030. Dari 2030 itu akan decline. Artinya akan lebih banyak orang yang lebih tua.
Nah, pensiun itu adalah dari 55 sampai 85. Kalau meninggalnya 85. Mungkin meninggalnya lebih cepat. Tapi 55 ke 85 itu kan 30 tahun ya, Ror. Betul. 55 ke 65 kemungkinan kita nggak pensiun. Kemungkinan akan tetap kerja karena nggak cukup. Betul. 65 75 mudah-mudahan udah ada aset yang menghasilkan tadi sehingga mungkin kerja 50-50. Kemungkinan nggak kerja sama sekali itu 75 85. Ya. Cukup nggak cukup duitnya. Sehingga ketika dibilang anak harus mengurus orang tua, mohon maaf sekali, tapi menurut aku untuk konteks Indonesia itu cuma urusan waktu. Kita pasti akan ngurusin orang tua kita kan. Iya. Rasanya nggak mungkin gue nggak ngurusin orang tua itu, nggak mungkin. Karena kita sifatnya komunal, hidupnya barengan. Tapi sekarang orang tua emang mau pindah ke rumah anaknya? Ada yang nggak mau. Ada yang udah dikasih tahu nggak mau. Gue punya uak umur 85 tahun, tinggal di Bandung. Dalam 6 bulan terakhir, ya karena lebih tua, dia tidak bahasanya jak-jak zaman dulu ya. Disuruh pindah ke rumah anaknya di Jakarta nggak mau. Jadi anaknya harus bolak-balik ngecekin dia. Nggak mau, bener-bener. Pengen mandiri, Ini rumah aku independen. nggak mau pindah. Ya, Dan ya, kayaknya kalau dipindahin kesehatannya akan menurun. Ya. Nah itu usia berapa? Dan ternyata si Ua ini umurnya udah 85. Jadi di atas target gue cuman pensiun 55 sampai 85. Ua ini 85 umurnya Desember lalu ulang tahun ke 85. Ya. Jadi udah di end of my hitungan gitu loh. Ya. Hitungan gue cuma sampai 85, dia di atasnya. Oke, berarti kita akan depend ke anak kita. Atau generasi di bawah kita kalau nggak punya anak, keponakan gitu ya. Di umur berapa? Ini cuma urusan waktu. Nah, artinya yang lebih penting itu duitnya ada. Ya. Jadi kalau Walaupun anaknya anak ngurusin, support, anaknya punya uangnya atau kitanya punya uangnya untuk anak bisa ngurusin. exactly. Itu yang Maksudnya lebih gini, jangan mengandalkan anak, satu untuk ngurusin, dua untuk biayain. Itu akan Lebih jadi baik- masalah sosial baru soalnya. Exactly. Lebih baik kita udah punya duitnya. Kalaupun misalnya kita minta anak ngurusin, itu sifatnya Tapi sukarela dananya aja, ada. dananya ada Jadi juga. kan semua indah bukan pada waktunya tapi pada saat ada uangnya kan. Kesel nggak lo? Kesel banget. By the way, ini ngomong-ngomongin soal uang, kan lo kan kesini juga pengen jualan juga kan? Pengen jualan, lo manggung Dana kan, Mbak? pensiun gue Ya kan? Enggak, tunggu. Lo pengen jualan, lo manggung kan? Jadi kapan itu manggungnya? Ya, Likwina Hananto Stand Up Comedy Ya, Show. Likwina Hananto bikin stand up comedy namanya The Golden Era. Karena kalau The Golden Girls tua banget kan. The Golden Era. Itu Minggu 3 Mei aku bikin 2 show, bahasa Indonesia di siang hari dan bahasa Inggris di malam hari. Oke, berarti episode ini tayang akhir Mei aja. Oh enggak, Jen. Enggak. Sebelum 3 Mei. Gitu, Ron. Jauh sebelum Jadi 3 Mei. si comedy show ini sesuatu yang gue nggak bisa kerjain tiap tahun karena diprotes sama tim di Kiam Financial. Mbak nggak ada waktu gitu ya. Jadi gue terakhir bikin special show tuh 2 tahun yang lalu. So this is not something I do every year. Jadi tahun ini Spesial banget. karena bertepatan dengan ulang tahun ke-50, mari kita yaudahlah hajar aja lah. Buat apa? Pengen aja. 3 Mei. 3 Mei ya. 3 Mei. Sorry, tadi yang siang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang siang. Malam bahasa Inggris. Malam bahasa Tiket Inggris. bisa beli di mana? Tiket bisa di ligwinahananto.id atau lihat di Instagram aku @mrshananto. Oke, berapa tuh? Tiketnya Mulai dari berapa? mulai dari 350 sampai front rows masih ada di 650-an. Oke. Berarti Bisa lah ya kalau tim-tim Jaksel Jakbar gitu bisa lah. bisa lah. Kalau Jadi, yang di Jakarta Utara mungkin bisa beli 10 seat langsung. Iya langsung ya. Dan itu yang front row ya. Tapi bisa front row ya. Oke, ini menarik banget ya. Karena ternyata ya tadi Mbak Likwina Hananto tidak hanya sebagai financial trainer, tapi juga punya angle baru sekarang. Financial trainer yang menyelipkan banyak banget komedi dan juga fun ke dalam kelasnya. Dan sekarang specifically khusus untuk fun partnya, komedi partnya. By the way, bisa nggak kalau misalnya kita balik lagi ya ke pembahasan dana pensiun, kita ngandelin warisan aja. Orang tua gue punya rumah di sana, gue tunggu aja deh nanti gue dapat warisan. Saudara gue 4, ya udah dibagi 4, kira-kira nanti gue akan dapat 1 M. Bisa nggak kita berpikiran kayak begitu, Mbak? Kalau ternyata dia nggak bisa mengelola gimana? Jadi isunya akan lebih besar pada saat orang ini nggak punya skill mengelola uang, dikasih uang banyak, itu pasti habis koror. Iya sih. Sekejap habisnya. Iya sih. Ya kan? Sehingga isunya bukan yang penting gue ada duit dulu, enggak, yang penting lu punya skill mengelola uangnya dulu. Kalau lu udah tahu cara mengelola uang dan mentraining diri lu untuk regularly tahu cara mengelola uang, ketika rezekinya datang lu udah siap. Jadi gue lebih khawatir orang gampang lah nanti ada warisan. Begitu warisan datang lu nggak tahu cara ngelolanya, hilang juga itu amblas. Menurut lo, kalau misalnya kita dapat warisan 1 M misalnya, amin gitu misalnya, harus masuk kemana dulu, Mbak? Fungsinya apa dulu nih?
Untuk dana pensiun, Untuk dana pensiun 1M lo akan belum bagi cukup gimana ya tuh? sebenarnya ya. Mm-mm. Di umur gue Mm. masuk SBN. Hmm. Tapi mungkin kalau gue umur 20-30, gue akan venture into different kinds of businesses dan property. Kalau di umur gue akan lebih konservatif karena gue nggak mau ngambil additional risk. Lo nggak mau masukin ke saham yang dividen tinggi gitu misalnya? Di umur gue nggak, mungkin di umur 20-30 ya. Kalau di umur gue udah nggak. Di umur gue portofolio saham akan gue tambahin berkala, tapi enggak dalam jumlah bulk. Oh. Karena si profil resikonya udah berubah. Berarti SBN berapa persen masuk ke situ dari 1M ini misalnya? Kalau gue sekarang mungkin bisa lebih dari 50% ya. SBN. Berapa Kalau sih? kalau terima durian untuk 1M. Bunganya berapa Gak sih sih Mbak? sebenarnya gue kalau punya 1M gue bikin toko buku. Gue pengen jadi oma-oma yang punya toko buku ada kucingnya gitu. Oh gitu ya Terus Mbak. kata suami gue itu duitnya gak muter. Ya nggak apa-apa berfantasi bermimpi ya kan. Finance juga ya. Dia Oh, bilang kalau satu buku harga 100.000, untungnya 30.000. Kamu mesti jual berapa ratus buku untuk bisa meng-hire satu orang untuk jaga tokonya. Ya Allah, iya ya. Lebih dari 100 buku mas, gue bilang gitu. Harus jual 200 buku untuk bisa bayar orang itu UMR. Kapan muter duitnya Ror? Iya iya. Jadi kalau punya Kagak 1M, muter-muter sih. gue bikin toko buku Ror. Apa itu SBN? Gue akan bikin toko buku aja. Terus rugi 1 tahun tutup. Aduh jangan ya. Beneran gue mau bikin toko Iyalah. buku tapi jangan tutup dong. Berarti SBN. Bunganya berapa sih SBN? 5? SBN tuh sekarang di 5% sekian ya. Semakin tua semakin cari yang aman ya Bu ya. Akhirnya ternyata nggak mau terlalu banyak mikirin resiko. Jadi gue punya portofolio saham, jumlahnya nggak terlalu besar, mungkin kayak 20-30% dari total portofolio investasi gue. Dan itu yang benar-benar kalau goyang tuh nggak ganggu hidup gue. Di umur 20-30 tuh gue bener-bener trading dan very agresif, yang ketika lossnya gede banget. Tapi time horizon tuh merasa kayak panjang banget untuk bisa produktif. Di usia gue sekarang yang sudah lebih dekat ke usia pensiun, itu gue mikirnya yang gue punya kemampuan untuk ambil resiko lebih besar, gue masih agresif, masih ada di saham. Tapi gue gak mau ketika dia minus banyak, terus gue terganggu tidurnya, gue gak mau kayak gitu. Jadi gue gak bisa bilang jawaban gue ini yang terbaik ya. Gue akan bilang itu jawaban gue di umur gue sekarang yang udah deket ke 50. Tapi di umur 20-30 jawaban gue akan beda. Ya, makanya Warren Buffett ketika muda dia bilang bahwa 90%-nya aset dia ada di saham. 10%-nya baru obligasi SBN. Sekarang udah lebih secure lagi, lebih aman lagi karena sudah makin tua. Berarti mungkin porsi terbesar adalah even kalau misalnya saham adalah saham-saham yang memang benar-benar yang memberikan aman. ya. Masalahnya kan portofolio saham di US dengan di Indonesia nggak sama. Jadi kan kita juga nggak bisa mengambil pil kata Warren Buffett gini gue juga gini. Kan udah lihat belum sih portofolio sahamnya dia kayak apa, kan nggak bisa sama gitu. Di sana susah untuk menggoreng saham, di sini sangat mudah untuk menggoreng saham. Saham apa yang kemarin minus terus? Saham bank. Oh, sekarang saham-saham konglo nih lagi minus-minus mulu, Mbak. Ya gara-gara kemarin kena MSCI itu ya. iya. Jadi emang akhirnya kalau kita ngomongin portofolio, mungkin yang perlu diperhatikan adalah lihat big picture-nya. Kamu portofolionya tuh kayak apa isinya? Berapa banyak yang surat berharga dalam bentuk bonds, berapa yang dalam bentuk saham. Tapi bigger picture lagi, ada yang bentuknya bisnis dan properti dan surat berharga dan kekayaan intelektual apa enggak? Karena ternyata orang biasanya cuma ngomongin saham doang atau ngomongin SBN doang, padahal tadi kan gue bilang ada 2 jenis investasi itu, ada yang bertumbuh, ada yang menghasilkan uang. Nah ini aja udah beda kan. Nah skala ini yang harus kita perhatiin. Yang pertumbuhan mungkin nggak besar, di usia gue justru gue butuh yang menghasilkan uang. Termasuk properti, kekayaan intelektual tadi, terus apalagi bisnis. Ya. Makanya kalau misalnya kita punya aset kayak bikin kos-kosan, bikin kontrakan, itu juga bisa jadi pos yang menghasilkan ya. Asal dia paham dan ngerti konsekuensi dari mengurusnya. Jangan lupa properti itu ngurusnya mahal. Ya. Bisnis ngurusnya mahal kan. Ya. PR banget ngurus bisnis itu. Betul. Dengan gue maunya bisnisnya toko buku yang duitnya suka muter. Ya duitnya nggak seberapa itu ya. Tapi tetap mau dikerjain guys, because I can. Oke, by the way, kalau misalnya masa pensiun kita hanya berpegangan pada BPJS Ketenagakerjaan, cukup nggak sih Mbak? Definitely no. Bahkan orang-orang yang kerja tadi aku bilang di perusahaan swasta atau BUMN yang ada DPLK atau DPPK-nya lebih besar daripada BPJS Ketenagakerjaan, tetap cuma bisa menghasilkan berapa? 20-40% dari total penghasilan terakhir. Sehingga yang kita mesti siapkan adalah gini, tetap berpenghasilan saat usia pensiun. Sebenarnya jadi kuncinya tuh bukan punya segunung uang, Ror,
tapi tetap berpenghasilan. Nah, tetap berpenghasilan tuh ada dua cara. Satu, alih profesi kamu apa? Yang kedua, punya aset yang menghasilkan. Oke. Alih profesi tadi, kalau nggak jadi financial trainer, aku jadi komika deh. Aku nulis buku deh. Aku apa ya? Aku bikin podcast kah atau apa gitu. Kayak lu ketika nggak punya naungan media besar, lu punya podcast lu sendiri gitu. Nah, itu alih profesi. Tapi bisa juga punya aset yang menghasilkan. Tadi bisnis atau properti atau surat berharga atau kekayaan intelektual. Makanya sekarang banyak orang yang even sebelum pensiun, anak-anak muda sekarang kan 55% Mbak menurut data, itu nggak mau ada di structural corporate ladder. Mereka nggak pengen jadi manajer, nggak pengen jadi SM, nggak pengen jadi direktur. Karena pengen kebebasannya ya? Betul, mereka pengen work-life balance, mereka pengen jadi their own boss. Dan sekarang banyak teman-temanku yang pindah ke Bali, pindah ke Jogja, meninggalkan corporate world, dan mereka jadi konsultan satu, atau mereka jadi petani dan peternak. Yang kayak gitu, exactly. Mereka petani vanili, mereka petani sayur dan buah, dan mereka akhirnya karena masih muda, exposure pada digitalization sama social media juga tinggi, akhirnya mereka produce high quality produce untuk mereka jual ke supplier. Kayak gitu kan harus bikin sistem, tapi kan tetap apapun yang orang suka nggak sadar adalah pada saat pengen that freedom, apapun freedom yang kita anggap penting itu ternyata butuh hadir dari sebuah sistem. Sistem kerjaan inilah yang bisa menghasilkan freedom tadi. Lo tadi pengen jadi orang yang punya toko buku yang tidak menghasilkan uang secara cukup itu. Gue pengen jadi podcaster di pedesaan, Mbak. Dan gue pengen jadi petani sama peternak. Duduk. Jadi gue pengen wawancara Mbak Ligwina Hananto nanti di samping kandang bebek, makanan kambing. Biar bau loh. Ntar gue bawain bukunya ya. Sama kucingnya ya, Mbak ya. Sama kucingnya ya. Tapi artinya kan mimpi itu harus setinggi langit. Betul. Terus ada pertanyaan yang akan mengganggu si Rar, what's stopping you from achieving that dream? Jawabannya kan duit kan? Iya. Maka yaudah berarti duitnya harus kita kumpulin. Betul. Kumpulin duitnya, balik lagi ke si berapa persen dari penghasilan yang bisa kita simpen dan kita gulung untuk mencapai si target dana untuk si mimpi tadi. Gue ngitung-ngitungnya kalau mau bikin si toko buku itu si perusahaan yang gue punya ini kan harus menghasilkan, yayasan yang gue lagi bikin ini bisa menghasilkan, dan dua-duanya bisa support that idea of having toko buku, bookstore library tadi gitu. Benar. Gue juga harus menghasilkan biar gue bisa punya rumah yang dengan halaman luas, ternak bebek sama kambing. Mari kita hitung hitungan finansial, konsekuensi finansial dari punya mimpi yang aneh-aneh. Oke. Nah selain tadi dan aset, itu maksudnya pensiun tau? Exactly, that's the essence of pensiun kan. Nah tadi maksudnya yang lo bilang tadi aset yang menggulung atau aset yang menghasilkan. Tapi kadang-kadang orang naruh ya udah pensiun gue di emas, Mbak. Karena apapun yang terjadi emas akan naik terus. Walaupun ini lagi fluktuatif ya. Tapi emas secara kalau kita tarik jauh nilainya akan naik terus. Aman gak sih kalau misalnya kita taruh emas dana pensiun? Titik yang menurut aku penting untuk semua orang tahu, dalam dunia finansial tidak ada yang aman. Ketika lu tadi bilang SBN takutnya nggak bisa percaya sama negara, hey, emas itu lebih fluktuatif lagi. Gitu ya? Ya, jadi emas itu ada periode di mana dia nggak stagnan tapi almost stagnan. Jadi harganya nggak jauh dari 550.000 per gram, 600.000 per gram, turun lagi 557. Di situ aja sekitar 2012 sampai 2012 sampai 2018. Tahu-tahu naik di 2019, loncat lagi di 2020, tinggi banget 2024-2025. Kenapa? Karena COVID sama perang. Jadi kan justru pada saat harga emas tinggi sekali, dunia nggak baik-baik aja. Betul. Masa kita mau mengharapkan dunia nggak baik-baik aja terus? Nggak gitu dong gitu. Emas itu pasti naik, bukan? Emas itu cenderung naik. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan. Satu adalah kepercayaan publik dan dunia soal stabilisasi dunia. Itu akan membuat reaksi, belum tentu karena nilainya, reaksi central bank beberapa negara memutuskan beli emas. Lu mau saingan sama central bank kan nggak mungkin. Kita mah retail, beli berapa gram gitu kan. Yang kedua adalah demand and supply si manusianya. Dan yang ketiga, karena kan emas itu harus dicetak ya. Jadi kan demand pasti terbatas. Barang yang demandnya barang yang supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, ya harganya akan naik dong. Yang terakhir adalah US dollar ke rupiah.
Jadi emas itu diperdagangkannya di dunia pakai mata uang asing. Betul. Jadi kalau mata uang asingnya naik, mungkin kenaikan dalam rupiahnya nggak terlalu tinggi, tapi kenaikan mata uang asingnya naik, sehingga secara rupiah emasnya jadi naik gitu. Jadi kalau mau mengumpulkan value dalam emas bisa digunakan, tapi jangan lupa emas ini tidak menghasilkan uang. Iya. Jadi dia bukan produk yang bisa mencetak. Tadi Iya, yang bisa iya. mencetak uang itu bisnis, properti, surat berharga, sama kekayaan intelektual. Kalau kita mau menghasilkan uang dari emas, emas harus dijual. Betul. Sehingga beda fungsi nih gitu. Ya, Jadi buat aku kalau ada orang yang mau menyimpan emas, boleh. Tapi menariknya Ror, investor yang sama, orangnya sama. Waktu dia invest emas, dia santuy. Mau naik dia nggak ribut, turun pun dia nggak bunyi. Naik dia nggak jual, turun dia mungkin belum tentu beli. Investor saham, lu kan dua-duanya invest di emas dan saham ya. Saham, waktu naik kita ribut, waktu turun kita rusuh. Ini orang yang sama, Rol. Itu gue dan elu beli produk yang berbeda. Tabiat kita di produk itu nggak sama. Betul. Di Indonesia investor emas ini nggak ribut naik turun. Tapi di Cina waktu harga emasnya tinggi, orang execute jual loh. Iya, dan nggak bisa. Jadi platform digital tuh memenuhi ada itu. yang ambruk gara-gara Betul. orang execute. Di Indonesia enggak. Waktu harga emasnya naik pun dia keep. Berarti kan ini tabiatnya nggak sama nih, perilaku yang berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang ini aman nih. Belum tentu. Kalau mau untuk pertumbuhan ya udah invest aja emas terus bersama dengan konsekuensinya. Waktu kamu mau jual, berarti kan jualnya harus semua gitu jual. Kan gak bisa dijual secuil doang. Tapi gue suka ide lo tadi sih Mbak, bahwa ketika kita misalnya kayak gue nih di usia 30-an gue, walaupun almost 40, gue akan memilih dua instrumen yang completely different. Yang satu adalah defense, mempertahankan. Yang satu adalah tumbuh, grow. Jadi di sini gue bisa pun misalnya saham yang apa namanya fundamentalnya sangat kuat, gue tahu sangat kuat. Sementara yang grow ini adalah saham yang dia memang tujuannya bertumbuh. Lebih aman lagi kalau misalnya ini ya deposito atau tadi. Dan lu juga punya emas kan. Jadi artinya gini loh, diversifikasi itu harus terjadi, harus dilakukan. Kita tuh nggak harus setia sama produk, Ya. setia tuh sama pasangan. Sama Tuhan juga ya Mbak. Cinta tuh sama negara gitu kan. Waduh. Gak sama produk gitu. Ya. Iya kan, gak sama produk. Jadi ketika orang yang suka banget saham, bu kalau emang udah gak cocok gak apa-apa, lu pisahin deh. Iya. Jadi akhirnya mari kita memilih produk dan diversifikasi. Jadi ada produk emas buat apa, sesuai fungsi. Emas buat apa, deposito. Kan selalu deposito udah gak penting. Tetap penting gue bilang. Karena kalau ada apa-apa itu pegangan lo. Betul. SBN tetap penting karena itu ada apa-apa dia yang resikonya paling rendah. Saham penting karena biar gimana juga long term dia yang akan bertumbuh gitu. Oke. Mbak Win, kita sekarang ada di segmen Rapid Fire Questions. Gue akan tanya cepat, lo jawab cepat Aku ya. takut. Ini jawabnya komedi atau serius? Dua-duanya. Merusak segmen. Dua-duanya. Oke. Tapi kita nanti akan elaborate some questions along the way ya. Lebih penting mana? Nabung dulu atau investasi dulu, Mbak? Nabung dulu. Kalau Dana nggak darurat pernah dulu. bisa nabung, nanti kaget waktu investasi. Jadi orang yang udah punya kebiasaan nabung, investasi itu jadi sesuatu yang gampang. Oke, jadi tetap nabung dulu ya. Kalau rumus Tapi dana kayak darurat. belajar TK-nya tuh dinabung. Oke, kalau rumus dana darurat kan at least 6 kali dari pengeluaran bulanan, betul nggak? Gak harus banyak itu sih. Nggak harus Yang penting banyak punya itu. 1 kali deh. Minimal ya. Minimal. Oke. Instrumen wajib, saham, reksadana atau emas, Mbak? Reksadana. Reksadana. Karena Ya ini first thing first tadi ya. Dia yang aturannya lengkap, bisa mulai dari kecil-kecil, dan jadi investor biar nggak kaget. Aku menganggap investasi emas sama saham itu kayak kalau belajar berenang, kita udah mau berenang di lautan lepas. Padahal lu baru belajar, lu harusnya masih pakai pelampung di kolam dede-dede. Nah itu reksadana. Reksadana. Oke. Dede reksadana. Gaji naik, lifestyle naik atau investasi naik menurut lo? Investasi naik. Dana pensiun, pakai satu instrumen aja atau harus campur, Mbak? Tergantung umur, kalau umurnya masih 20-30, satu instrumen yang agresif nggak apa-apa. Tapi menurut aku begitu umurnya di atas 40 udah harus di spread. Karena lu nggak bisa ambil risiko terlalu besar kalau di atasnya, terutama di atas 45 ya. Nah ini yang gue butuh elaborasi. Freelancer, orang yang kerja mungkin di industri kreatif, ya kan. Gue kesel banget kemarin ada yang dikriminalisasi itu di Sumatera Utara, pekerja kreatif video. Freelancer itu lebih susah nabung dana pensiun atau sama aja sebenarnya? Dan tipsnya gimana untuk freelancer yang nggak pasti nggak ajak gitu loh penghasilannya? Gue setuju lebih susah karena gini, banyak orang
akan lebih mudah kalau ada keteraturan. Jadi kalau gajinya teratur masuk, tahu nih tiap tanggal 25 masuk berapa. Dia tahu dong cara ngaturnya. Yang freelancing ini kemungkinan by projects kan. Jadi dia nggak tahu akan ada masuk uang tanggal berapa dan bulan keberapa. Betul. Kalau ini bisa diinstitusikan, jadi CV, jadi PT, jadi uangnya masuk ke dalam usahanya dulu, terus dia terima gajian. Jadi lu bisa membuat penghasilan lu teratur. Oh. Kalau lu belum punya bentuk hukumnya, nggak apa-apa, tapi bikin satu rekening terpisah, uang masuk dulu ke situ, terus lu tarik gajian rutin dari situ. Supaya apa? Supaya uangnya nggak aur-aur kemana-mana. Karena si manusia ini kalau nggak ada keteraturan, dia akan bingung ngurusinnya. Apalagi uang itu kan sekarang serba digital ya. Jadi kita nggak bisa physically pegang tuh, makin nggak kepegang, makin nggak kelihatan. Uangnya ngambang aja gitu di rekening gitu, nggak kelihatan kan gitu. Kalau mau bikin teratur, masukin ke satu rekening, terus kita ngambil gaji dari situ. Dengan begitu I see. kita bisa secure punya uang untuk hidup 3 bulan ke depan. Ya, Tapi ya, lu ya. ambil rutin kayak gaji bulanan. Oke. Caranya gitu. Caranya Jadi gitu ya. penghasilan boleh nggak teratur, pengeluarannya dikunci. Teratur pengeluarannya berapa setiap bulan. Oke. Jadi nggak aur-auran uangnya. Target pensiun itu realistis atau idealis dulu? Idealis dulu. Maksudnya gimana Ya. tuh? Kenapa Biarin idealis? aja tahu angka jebretnya berapa, baru diturunin ke realis. Setuju. Utang versus dana pensiun, beresin yang mana dulu, Mbak? Utang dulu. Utang dulu Nggak ya. usah investasi kalau utang konsumtifnya masih banyak. Jadi semua obrolan kita tadi tuh nggak valid ya. Begitu ketemu orang yang masih ada pinjol, utang kartu kredit, utang pay later. Semua investasi yang kita bahas tadi nggak berlaku untuk orang-orang yang utang konsumtifnya masih tinggi banget. Oke. Ini kita di segmen terakhir nih, segmen kesimpulan. Menurut lo, pensiun yang sehat itu yang kayak gimana, Mbak Wina? Pensiun yang sehat adalah pada saat kita bisa mempertahankan cara hidup dan gaya hidup yang kita mau, tanpa harus ngutang kemana-mana, nyusahin orang lain, disupport orang lain. Jadi akhirnya ujungnya sebenarnya ini kayak financial independence dengan punya dananya cukup, dan itu bisa dapatnya dari alih profesi, artinya tetap bekerja pada usia udah pensiun, atau punya aset yang bisa menghasilkan buat kita. Ya, ya. Jadi kalau dirasa sulit untuk punya aset yang menghasilkan, paling tidak pelihara skill kamu sekarang. Tadi kan orang berpikir apa hubungannya nih stand up comedy sama financial training ya? Sebenarnya skillnya sama, skillnya storytelling. And that's all that I have to hold on to. Dari umur 20-an, 30-an, 40-an, tapi profesinya berubah. Nah gue gak tahu nih nanti di umur 50-60 si profesinya akan seperti apa dengan skill yang sama, storytelling. Siapa tahu mungkin lo di usia 80, the oldest and the funniest stand-up comedian financial Amin trainer, ya, Mbak. tapi gak usah masuk ke platform digital karena nanti takut dikriminalisasi. No. Kemarin ada film yang lagi viral, Nawila ya. Oh, bagus Bu banget. Reda Gaudiamo itu kan sudah menulis buku ini udah lama. Dan menurut gue yang paling menyenangkan adalah lihat seorang perempuan yang usianya bukan 20-30, udah usia lebih tua jauh dari gue, a very senior, she was a journalist at one point, dan sampai hari ini karyanya tuh berdiri tegak terus. Kayak gini loh yang gue maksud, suatu hari pensiun itu pada saat ada sesuatu yang kita bisa terus kontribusikan. Ya, ya. Karena maunya pensiun itu sehat makmur. Ya. Buat apa sehat kalau nggak punya duit? Buat apa banyak duit kalau sakit-sakitan? Oke, terakhir. Kalau misalnya teman-teman saat ini di usia akhir 20-an atau 30-an atau early 40s dan mereka belum mulai juga untuk memikirkan dan mempersiapkan dana pensiun, the worst case scenario 20-30 tahun lagi apa yang terjadi pada mereka? Lu miskin. Pasti itu. Lu mau miskin ketika udah tua apa enggak? Dan gak ada yang lebih sedih daripada lihat orang usianya udah 50-60 gak punya sesuatu yang bisa support hidupnya. Itu sedih liatnya, karena nolonginnya udah susah, gimana? Umur 20-30 lu mau cari skill baru apa gitu segala macam, mencobain itu. Gue gak bilang umur 50-60 gak bisa, tapi energinya udah gak sama, Ror. Betul. Onderdil badan lu tuh gak sama, mentality itu tuh gak sama. Sehingga jangan biarin hidup lu 20-30 tahun lagi itu gak punya apa-apa. Modalnya semua mulai dari sekarang. Dan itu yang gue takutkan. Ketakutan gue terbesar adalah miskin, Mbak.
Itu Jangan yang gue ya. takutin. Jangan sampai ya Mbak. 100 langkah untuk tidak miskin nanti kita bikin. Setelah ya kan. Kan cita-cita kita lo punya toko buku yang nggak profitable dan gue Iya. punya peternakan sama Sehingga pertanian. nggak menghasilkan pun nggak masalah. Itu ultimate kaya nggak sih? Exactly. Nanti kita podcastan di samping kandang bebek sama kambing pokoknya ya. Siapin buku buat dekornya ya. Oke, thank you Mbak Wina. Terima kasih, Sukses Mas. terus buat 3 It's a Mei pleasure. stand up Thank you so comedian much. show-nya. I'll see you in the next video. Semoga bermanfaat. Bye bye.